Benar. Alt plus O. Narrator window.
Exiting narrator. Selamat dari wajah kan. Dari wajah lah. Lala uci.
Democracy is not a state. It is an Kepada seluruh partisipan, mohon untuk di mute mikrofonnya. Karena 1 menit lagi akan kita mulai acaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat karunia-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Saudara M.A. Mujadid Damani selaku Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Minat Profesi Veteriner Hewan Akuatik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syahkuala. Yang kami hormati Saudara Rifki Al-Iksan selaku Ketua Panitia Aqua Dairy 3. Yang kami hormati
para narasumber sekalian, Dr. Tri Maharani, MSI SPDM, dan Bapak Rian Juanda, SKL MSI. Serta yang paling kami banggakan, seluruh partisipan webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Webinar ini merupakan acara pertama dari serangkaian acara Aquadery 3 yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Minat Profesi Veteriner Hewan Akuatik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala dengan mengusung tema hiu sebagai bahan vaksin COVID-19. Nah, sebelum memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita mulai acaranya. Acara pertama yaitu kata sambutan dari ketua acara kepada Saudari Zuldia Mazuna, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam webinar hiu sebagai bahan vaksin COVID-19. Tak lupa pula, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati, Dr. Tri Maharani, MSI, Emergency Medicine Specialist, dan Bapak Rian Juanda, SKL MSI, selaku pemateri webinar hiu sebagai bahan vaksin COVID-19. Yang saya hormati Saudara M. Arif Mujadid Namanik, selaku Ketua UKM MPV Wana, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala. Yang saya hormati Saudara Muhammad Rifki Al-Ihsan, selaku Ketua Panitia Aquadery 3. Yang saya hormati para peserta dan panitia yang sudah hadir dalam ruang Zoom ini. Selamat datang saya ucapkan kepada Dr. Tri dan Bapak Rian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan siap membagi ilmunya dengan kita semua. Dan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam webinar ini. Dan juga terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras dalam mewujudkan webinar ini. Webinar ini berjudul hiu sebagai bahan vaksin COVID-19. Webinar ini akan membahas seputaran penggunaan hiu sebagai bahan vaksin COVID-19 dalam pandangan medis dan konservasi, yang diharapkan nantinya dapat menjadi bahan edukasi terkait penggunaan ikan hiu sebagai bahan vaksin COVID-19. Semoga rangkaian acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Demikian kata sambutan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Zuldia. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Minat Profesi Hewan Akuatik kepada Saudara M. Arif Mujadid Damani. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para narasumber, Ibu Dr. Tri Maharani MSI SPM dan Bapak Rian Juanda SKL MSI. Yang terhormat para awak media yang meliput pada acara pada hari ini, dan yang terhormat dan saya banggakan Ketua Panitia Aquadery 3 serta segenap panitia pelaksana yang sudah bekerja keras agar terlaksananya acara Aquadery ini, dan juga kepada teman-teman peserta webinar hiu sebagai bahan COVID-19. Pertama-tama marilah kita ucapkan
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Selawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Sebagaimana yang kita ketahui, kelangsungan hidup hiu dilaporkan terancam berat. Ikan pemangsa tersebut menjadi target buruan besar-besaran lantaran keistimewaan dalam organ hatinya, yang mana zat yang terkandung dalam hatinya tersebut menjadi bahan untuk pembuatan vaksin virus corona. Namun di balik hal tersebut ada kekhawatiran dalam perlombaan pembuatan vaksin yang dapat menyebabkan negara yang tak memiliki aturan penangkapan hiu akan melakukan pengambilan dalam jumlah yang besar-besaran, sehingga hal ini tentu dapat membahayakan kelangsungan hidup ikan pemangsa tersebut. Maka dari itu, adapun tujuan kita melaksanakan webinar ini untuk membahas tentang penyakit COVID-19 serta bagaimana pengembangan vaksin yang berasal dari ikan hiu tersebut dan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan nantinya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam acara Aqua Diary 3 ini, terutama kepada narasumber dan juga segenap panitia yang telah bekerja keras dengan sangat maksimal. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang telah hadir dalam acara webinar ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Arif. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara inti. Saat ini, dunia tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang telah menginfeksi lebih dari 33 juta jiwa dengan angka kematian mencapai lebih dari 1 juta jiwa. Jadi, GlaxoSmith, pembuat vaksin virus corona SARS-CoV-2, berencana untuk menggunakan hingga 1 miliar dosis kualen yang hanya terdapat pada ikan hiu untuk mengembangkan vaksin yang diharapkan mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi sebenarnya bagaimana pandangan medis dan konservasi terhadap isu ini? Pada penasaran kan? Mari kita simak bersama penjelasannya dari pemateri kita. Tapi sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan Baik, maaf sebelumnya mungkin tadi unmute. Saya ulang lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Arif. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara inti. Saat ini, dunia tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang telah menginfeksi lebih dari 33 juta jiwa dengan angka kematian mencapai lebih dari 1 juta jiwa. Jadi, GlaxoSmith atau pembuat vaksin virus corona SARS-CoV-2 berencana untuk menggunakan hingga 1 miliar dosis kualen yang banyak terdapat pada ikan hiu untuk mengembangkan vaksin yang diharapkan mengakhiri pandemi COVID-19. Nah, jadi sebenarnya bagaimana pandangan medis dan konservasi terhadap isu ini? Pada penasaran kan? Mari kita simak bersama penjelasannya dari pemateri kita. Tapi sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan CV pemateri pertama kita. Boleh kepada panitia untuk di-share screen. Baik, saya akan membacakannya.
Nama beliau adalah Dr. Tri Maharani, MSc STEM. Beliau tinggal di Jalan Dr. Wahidin nomor 35 Februari 64123 Indonesia. Kemudian beliau lahir pada 31 Agustus tahun 1971. Boleh dilanjut. Panitia boleh dilanjut ke bawah. Nah, current career beliau emergency medicine specialist at the Department of atas sekali lagi. Nah, ini current career beliau emergency medicine specialist at the Department of Emergency Medicine, advisor temporary WHO of snake bite, President Indonesia Toxinology. Kemudian field of interest toxinology, snake bite, plant and marine animals, biomedic, disaster, immunology, and cardiac emergency. Kemudian pendidikan beliau pada 1990 sampai 1996. Beliau kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, pada 1996 sampai 1998 itu di Saiful Anwar General Hospital, Faculty of Medicine University of Brawijaya, Indonesia, adalah medical doctor. Kemudian boleh dilanjut pendidikannya. Untuk para partisipan boleh dilihat di layar. Kemudian ini sertifikat beliau, sertifikat beliau sungguh banyak ya teman-teman. Ini bisa patut dijadikan motivasi bagi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, bisa dilihat ya di layar ya. Boleh lanjut kalau lanjut. Lanjut, ini course beliau ya. Pada 2008 beliau sebagai basic ECG. Nah, di professional experience beliau pada 2018 sampai sekarang belum menjadi kepala Departemen Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dahau Saja Kediri dan peneliti di Institut Nasional Kementerian Kesehatan. Nah, beliau juga banyak mempublish artikel dan media online juga. Kemudian beliau juga banyak proyek penelitian beliau yang bisa dilihat di layar ya semuanya. Nah, ini publish online media beliau. Nah, untuk bahasa yang beliau pakai, bahasa Indonesia sebagai bahasa yang pertama, kemudian bahasa Inggris sebagai bahasa untuk kerja ya. Nah, itulah CV beliau. Begitu banyak pengalaman dari Dr. Tri sendiri sehingga CV beliau bisa dilihat sangat banyak ya teman-teman. Jadi hanya beberapa saja yang dapat saya sampaikan kepada seluruh partisipan yang berhadir pada hari ini. Baik, langsung saja kepada Dr. Tri Maharani, MSc STEM, dipersilakan. Dan kepada seluruh partisipan, mohon untuk mengaktifkan kameranya dan mematikan mikrofonnya agar penyampaian materi berjalan kondusif dan ilmu yang disampaikan dapat terserap dengan baik. Terima kasih. Baik, dokter, silakan. Ya, selamat siang. Saya mulai saja presentasi saya pada siang ini tentang bagaimana COVID-19 dan juga vaksin COVID-19 ya. Oke, saya mulai. Jadi sebetulnya topik tentang COVID-19 ini adalah sebuah topik yang sudah selama 10 bulan mungkin ya menjadi perbincangan yang sangat ramai di Indonesia, terutama karena kasus yang terjadi di Indonesia sangat banyak, angka kematiannya cukup tinggi,
Dan saya sendiri salah satu penyintas COVID atau orang yang survive karena penyakit COVID juga, sehingga memang ini adalah hal yang menjadi hal yang penting saat ini di Indonesia dan fokus utama pemerintah dan juga masyarakat untuk bisa melawan dan menghadapi COVID. Jadi kalau kita melihat, sebenarnya virus corona yang menyebabkan coronavirus 19 disease ini itu mirip dengan virus corona yang pernah ada di Indonesia di tahun 2003 dan 2017 untuk MERS-CoV, di mana dia famili dari Coronaviridae dan infeksinya bisa antar manusia ataupun manusia dengan hewan yang disebut dengan coronavirus. Kalau kita lihat tanda dan gejalanya itu sesuatu yang susah sekali untuk didefinisikan karena mirip dengan penyakit-penyakit influenza yang lain, yaitu batuk, panas, sesak, nyeri telan. Itu mirip sekali dengan berbagai macam penyakit influenza yang disebabkan oleh virus influenza, sehingga memang menjadi sebuah kesulitan bagi kami para dokter, terutama saya seorang spesialis emergensi yang memang bekerja di instalasi gawat darurat untuk membedakannya dengan penyakit yang lain. Jadi memang ini adalah hal yang sangat-sangat susah untuk dibedakan. Ya? Nah, mode of transmission-nya itu macam-macam. Ini ada yang droplet, jadi dari air liur kita yang keluar kepada orang-orang lain, kemudian kontak dengan benda-benda atau alat yang terkena air liur itu. Kemudian yang terakhir adalah aerosol, di mana dia bisa terjadi pada kondisi melakukan tindakan medis, membuka airway atau jalan nafas, sehingga para tenaga medis yang melakukannya akan bisa terkena dari ukuran mikro dari tetesan air tadi yang sudah bercampur dengan udara menjadi sebuah aerosol. Jadi jalan keluarnya adalah dengan melakukan physical distancing, kemudian tanda-tanda pencegahannya, yaitu dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan atau tetap tinggal di rumah. Saya kira prevensi daripada COVID-19 ini mudah, tetapi pada hakikatnya ternyata susah sekali dijalankan. Bagi orang-orang Indonesia yang agak susah untuk melakukan sebuah physical distancing ini susah sekali. Saya hampir selama 8 bulan ini berjuang untuk edukasi kepada masyarakat, susah banget. Dan ini menjadi kegagalan kita, bangsa Indonesia, yang mencapai angka penularan sampai 400.000 dan kematian yang lebih daripada 10.000 disebabkan karena ya bangsa kita ini orangnya banyak dan kebanyakan agak susah untuk diberitahu. Sehingga ketika diberitahu akan 4 hal ini, ya banyak yang tidak mau melakukannya. Nah, kemudian bagaimana diagnosisnya? Ternyata penegaan diagnosisnya yaitu dengan menemukan RNA dari virus itu, karena ini adalah RNA virus ya, dengan cara menggunakan sebuah alat yang disebut dengan PCR. Nah, jadi kalau kita melihat gambar ini, kita akan segera sadar bahwa alat PCR itu, ya teman-teman nanti bisa melihat, dia mendeteksi setelah masa inkubasi itu sampai kira-kira sekitar 7-8 hari. Sedangkan antigen itu sama, tapi kalau antibody itu mulai 16 hari sampai 25 hari. Artinya, memang penegaan diagnosis hanya dengan PCR. Sedangkan tes-tes yang lain itu hanya sekedar untuk mengetahui antibodinya ataupun antigennya. Sehingga kalau ada masalah-masalah di sana, maka kita hanya bisa berpatokan kepada PCR sebagai penemuan daripada virus dalam bentuk RNA-nya yang dapat membuktikan orang itu positif atau negatif. Ini alat-alatnya ada yang konvensional PCR, ada yang modifikasi, di mana dulu untuk yang alat yang disebut dengan PCR ini dulunya biasanya digunakan untuk HIV dan TB. Kami biasa gunakan itu untuk melakukan gen expert untuk HIV dan TB ya, sehingga hanya diganti catheternya saja. Nah, kemudian patofisiologinya. Kalau kita melihat patofisiologi ini, maka kan ada banyak pengobatan
pathway dari pengobatan yang bisa dilakukan. Contohnya di sini kita bisa melihat untuk kondisi pengikatan dengan reseptor AC2, kemudian LDRV, maka kita bisa menggunakan obat-obat antivirus, misalnya contohnya lopinavir, ritonavir, yang kemarin baru trial di Indonesia yaitu remdesivir dan sebagainya. Kemudian kalau itu untuk kondisi GM, GSF atau IL6 kita bisa pakai gimsulumab, kemudian kita bisa pakai beberapa obat tocilizumab, kemudian sarilumab dan sebagainya. Obat-obat ini ada di Indonesia meskipun harganya cukup mahal. Nah, kemudian yang di bawah ini pada waktu awal-awal riset-riset waktu itu mengatakan bahwa kloroquine bisa dipakai dan sebagainya, tetapi memang sangat berisiko untuk orang-orang yang mempunyai tekanan darah tinggi dan permasalahan di jantung, dan ternyata tidak efektif digunakan di orang-orang yang kena COVID, karena sebetulnya efek mungkin inhibisi TLR7, kemudian melakukan induksi juga pada TLR9 dan sebagainya, ternyata kurang efektif. Nah, kemudian cara yang terakhir adalah dengan beberapa macam cara. Salah satunya yang terkenal adalah plasma konvalesen. Pada hari itu saya juga menjadi salah satu donor plasma konvalesen saat saya recovery dari COVID, sehingga memang ini menjadi salah satu alternatif. Tetapi ada banyak ide dan banyak sekali ilmu yang mencoba mengatasi penyakit COVID-19 ini sebelum terjadinya COVID. Salah satunya yaitu dengan vaksin. Pemvaksinan daripada virus dan bakteri itu di Indonesia sudah lama sekali. Kalau kita lihat paket vaksin di Indonesia itu sudah, untuk vaksin dasar itu sudah 9 vaksin, bahkan sudah tambah lagi dengan berbagai macam vaksin yang lainnya. Jadi sebenarnya vaksin ini adalah produksi biologi, di mana dia ini misalnya dia antigen, maka dia itu antigen dari virus atau bakteri yang dilemahkan dan atau dimatikan atau berupa komponennya, di mana dia bisa berupa injeksi atau oral. Saya lama menjadi kepala puskesmas ya, jadi untuk program-program pemerintah dalam PIN, dalam PIN itu pekan imunisasi itu ya. Kemudian dalam vaksinasi ya saya sudah sangat mengenal, karena 23 tahun menjadi dokter tuh hampir 7 tahun saya bekerja di puskesmas. Nah, jadi ada yang bersifat oral seperti vaksinasi polio, injeksi segala macam, vaksinasi campak, misalnya BCG dan sebagainya. Jadi dia berfungsi untuk mengaktifasi sistem kekebalan. Sistem kekebalan di dalam tubuh kita ada 2 macam, satu yang seluler dan humoral. Tadi teman-teman mungkin baca di CV saya adalah ahli toksinologi. Kalau ngomong tentang gigitan hewan berbisa, maka dia tidak akan ngomong tentang imunitas seluler, tetapi imunitas humoral. Sedangkan kalau kita ngomong vaksin dari bakteri dan virus, pasti kita akan ngomong imunitas seluler. Kenapa? Karena di imunitas seluler itu ada sel yang berfungsi sebagai memori, sehingga dia akan merekam data-data protein, data-data enzim, dan juga data-data virus tadi, sehingga rekaman daripada data-data itu akan bisa membentuk antibodi yang spesifik. Ketika si antigen di lain waktu, antigen yang sama di lain waktu itu masuk ke tubuh itu, sehingga dia menimbulkan kekebalan terhadap serangan mikroorganisme tadi. Nah, jadi bagaimana cara membuat vaksin? Cara membuat vaksin tentunya harus ada bibit vaksinnya. Kemudian dia ada namanya kultivasi, kemudian dipanen hasil kultivasi tadi, kemudian diinaktivasi, kemudian dia dimurnikan dalam konsentrat vaksin yang namanya bulk, kemudian dia diformulasi dan dilakukan filling dan packaging, di mana akhirnya menjadi vaksin. Nah, kalau begitu ada di mana sekualen atau minyak dari hiu itu? Ternyata kalau kita lihat komponen vaksin, maka antigen itu adalah dari si virusnya. Dia bisa dari virus yang masih hidup, yang dilemahkan atau yang diinaktif. Dia bisa subunitnya ataupun toksoidnya.
Nah, kemudian dia ada bahan stabilisernya berupa magnesium klorid, magnesium sulfat, dan sebagainya. Dan ada adjuvan. Nah, disinilah sebetulnya letak si squalene tadi. Jadi kemarin saya sempat berdiskusi dengan teman-teman di Bio Farma maupun teman-teman di berbagai macam perusahaan yang lain, Silanes dari Meksiko dan sebagainya. Ternyata squalene yang dari ikan hiu ini dia diletakkan sebagai bahan dari adjuvannya. Nah, kalau yang di sini vaksin ini adalah salah satunya aluminium. Jadi untuk adjuvan ini bahannya banyak. Kemudian antibiotik, neomycin misalnya, pengawet ada thiomersal, formaldehid, derivat fenol dan sebagainya. Sehingga dia akan berperan penting dalam penanganan vaksin, dalam rute pemberian vaksin dan kejadian ikutan akibat vaksin. Jadi pemberiannya bisa oral, intradermal, susutan dan intramuskuler. Nah, jadi teman-teman tahu ya posisinya squalene atau minyak dari ikan hiu ini. Memang minyak dari ikan hiu atau squalene ini, pertama dia jumlahnya itu sangat sedikit saja sudah bisa menjadi sebuah adjuvan yang bagus, dan juga dia cukup efektif dan efisien menjadi bahan adjuvan tadi. Jadi makanya pada pabrik Glaxo memilihnya untuk menjadi adjuvan di vaksin yang mereka hasilkan. Nah, vaksin sendiri, vaksin COVID ini adalah vaksin baru. Jadi dia pertama untuk penyakit tersebut dan proses pengembangannya memang susah. Ada proses preklinik, in vitro, in vivo, dan ada uji klinis pada manusia, sehingga memang tidak bisa 1-2 hari menghasilkan vaksin. Nah, jadi ini tahap pengembangannya mulai dari discovery dan target validation-nya, kemudian preclinic stage-nya, manufacturing development-nya, kemudian ada clinical assay untuk melihat antibody-nya, kemudian fase 1 CVT apa tidak, fase 2 CVT dan immunogenicity-nya, fase 3 CVT efficacy dan regulator approval-nya, serta bagaimana inovatif daripada clinical trial tadi sampai Jadi memang butuh waktu yang cukup lama, sekitar waktu 1 sampai 10 tahun yang normalnya. Tapi kalau dalam kondisi pandemik ini memang bisa dipercepat, dan itu memang yang dilakukan pada saat ini. Nah, kalau kita melihat kandidat vaksin sendiri, kalau yang dari COVID-19 ini, kita dapat melihat ada beberapa vaksin yang ada dalam clinical trials. Dia ada dalam fase progres dan fase. Kita lihat yang dari AstraZeneca, University of Oxford. Nah, ini dia sudah dalam fase komplit. Sedangkan Wuhan juga, kemudian BioNTech, Novavax, Gamaleya Research, CanSino, Beijing, Moderna, Sinovac, Janssen dan sebagainya. Memang yang Glaxo, saya mencoba mencari tahu hasil dari clinical trial-nya memang belum ada. Jadi yang masuk ke Indonesia hanya ini saja. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini ya. Jadi sebetulnya pemilihan vaksin ini berdasarkan apa? Ya tentu saja berdasarkan keamanan, efek samping, berkhasiat atau enggak, bermutu. Berkhasiat itu pasti menimbulkan antibodi ya. Bermutu, harganya terjangkau, sudah masuk dalam uji klinis yang ketiga sesuai untuk penduduk Indonesia, dan vaksin itu dapat diproduksi di Indonesia dengan metode transfer teknologi. Biaya distribusinya yang murah, kemudian kemudahan proses distribusi dan penyimpanan dalam vaksin tadi. Dan proses produksinya sudah PG WHO. Jadi sebenarnya vaksin itu mempunyai sebuah indikator dan prosedur-prosedur mulai dari pembuatan, riset, pembuatan sampai pada pengemasan dan pemberian sesuai standar WHO. Jadi sebetulnya hal yang penting adalah program vaksin itu harus gratis. Kemudian waktu vaksin itu dilakukan, kemudian kehalalan. Nah, ini penting ya untuk teman-teman, apakah dia halal atau tidak. Kemudian apakah setelah ada vaksin masyarakat menjadi bebas dari penyakit itu atau tidak. Nah, kemudian bagaimana dukungan dari kerjasama kita. Jadi sebetulnya kesiapan vaksin COVID-19 kepada masyarakat ini
Pertama, harus vaksin itu tersedia atau tidak. Kalau ternyata vaksin itu belum tersedia, berarti sebetulnya kita belum siap dalam vaksinasi. Jarum suntiknya udah ada atau tidak, distribusi vaksinnya, track dan trace-nya, cold chain-nya, kemudian fasilitas kesehatan dan SDM, apakah mereka sudah mengerti pelayanan vaksinasi itu, sistem pelaporannya, penanganan kejadian ikutan setelah pemberian imunisasi, serta yang penting di sini adalah informasi manajemennya, data vaksinasinya, dan kesadaran masyarakat untuk bersedia melakukan vaksinasi. Saya kira 6 hal ini penting sekali untuk kita semuanya. Sesuai dengan pedoman Kementerian Kesehatan tentang COVID-19 di pedoman yang kelima, WHO merekomendasikan pemeriksaan molekuler untuk seluruh pasien yang terduga terinfeksi COVID-19. Dan sebelum ada vaksin atau obat yang spesifik, maka pengobatan ditujukan sebagai terapi simptomatis dan suportif. Artinya 4 preventif tadi harus dilakukan. Nah, ini yang preventifnya. Mencuci tangan, memakai masker, kemudian kalau ini adalah alat-alat yang saya pakai untuk physical distancing, serta melindungi para tenaga kesehatan terhadap COVID-19. Nah, ini saya bertestimoni tentang keadaan saya pada waktu saya kena COVID ya. Nah, pada waktu kena COVID itu saya memang harus dirawat. Dan ternyata pada waktu dirawat yang saya alami bukan hanya melawan vaksin, bukan hanya melawan COVID-19 ya atau coronavirus ini dan penyakitnya, tetapi juga melawan hal yang disebut dengan stigma. Teman-teman bisa lihat tuh di situ waktu saya dibawa itu ada polisi, ada tentara, ada orang-orang yang berdiri menjauh. Jadi sebenarnya stigma seperti ini menjadi sebuah masalah selanjutnya daripada sebuah kondisi pandemi COVID-19. Nah, ini waktu saya di ruang isolasi, waktu saya harus keluar setiap 1 jam dalam 1 hari itu untuk berinteraksi dengan sesama penyintas COVID yang lain, dan juga bagaimana banyak orang yang mendukung saya dengan ucapan simpatik yang akhirnya memberikan ide pada saya untuk melakukan hal yang sama sebagai survivor COVID kepada penderita COVID lainnya. Jadi akhirnya ketika saya keluar dari rumah sakit, saya mengirimkan hal yang sama kepada teman-teman saya, kepada orang-orang yang terkena COVID supaya mereka bersemangat. Nah, ini saya juga memberikan care packs, di mana care pack ini adalah sebuah bingkisan support kepada teman-teman yang terkena COVID, baik itu tenaga kesehatan atau tidak, sebagai rasa peduli pada mereka. Nah, ini waktu saya pulang. Dan kami juga mempunyai beberapa hal, salah satunya dari teman-teman lapor COVID. Nanti sebentar lagi selesai dari acara ini, saya langsung bergabung dengan mereka, karena hari ini kami ada sebuah launching acara untuk ucapan terima kasih kepada tenaga kesehatan. Besok tanggal 9 itu kan adalah Hari Kesehatan Nasional ya. Jadi memang ini untuk penghormatan kepada teman-teman yang sudah meninggal ataupun yang masih berjuang melawan COVID. Jadi sebetulnya COVID-19 ini permasalahan yang lainnya yaitu stigma. Di mana stigma ini sebetulnya adalah hal-hal yang bersifat prasangka dan itu tidak ditangani serius, sehingga stigma ini akhirnya mengakibatkan sebuah kecemasan, kemudian bias, dan akhirnya stigma ini memberikan banyak hal yang menghalangi untuk pertolongan dari COVID-19 ini, termasuk kalau ada vaksinasi. Kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan informasi yang cukup, maka informasi itu akan tidak bisa menerangkan kira-kira tujuan vaksinasi apa. Misalnya informasi itu membangun kepercayaan publik akan vaksinasi, akan pengobatan, akan apa yang dilakukan tenaga kesehatan. Jadi itu menangkal rumor, gosip, dan hoax. Sehingga mencegah stigma itu memang sebuah hal yang harus kita lakukan. Kita harus menebarkan fakta, termasuk dalam hal vaksin ini. Saya sudah mengecek ke Bio Farma tentang vaksin-vaksin yang akan dibuat dan yang akan diproduksi. Ternyata tidak ada satupun yang menggunakan adjuvan berupa squalene. Dan dari Sinovac sendiri, kemudian dari vaksin yang sekarang menamakan dirinya vaksin merah putih yang lagi diriset oleh teman-teman di Eijkman, di UNER, di UNPAD,
dan juga di UGM ternyata mereka tidak menggunakan bahan dasar ajukannya berupa squalene. Nah, jadi memang ini akan menolong untuk tidak terjadinya stigma tadi. Kemudian kita harus menyuarakan itu tadi. Jadi nanti hasil diskusi hari ini harus disuarakan. Jadi sebetulnya dalam kondisi seperti ini bukan kita menolak vaksin, karena sudah terbukti dalam banyak penyakit yang lain vaksin itu sangat berguna. Tetapi memang kejelasan vaksin itulah yang kita minta informasinya agar bisa melawan stigma tadi itu. Nah, jadi apakah vaksin itu betul-betul sudah tersedia, apakah dia sudah aman, apakah sudah halal, dan apakah memang betul uji klinisnya memang betul-betul safety atau aman untuk diberikan pada manusia. Nah, tentang bagaimana pembuatannya termasuk ajuvannya tadi, apakah berupa squalene yang bisa memunahkan ikan hiu yang ada di dunia dan sebagainya, memang dibutuhkan sebuah kejelasan informasi dari pabrik tadi. Nah, tadi saya sudah mendapatkan kejelasan informasi dari Bio Farma yang saat ini lagi trial dengan Cina yaitu Sinovac, kemudian dari teman-teman yang ada di lembaga Eijkman dari UNER dan UNPAD bahwa mereka tidak menggunakan ajuvan yaitu squalene tadi. Jadi kita akhiri slide terakhir saya, di mana ketika saya selesai dalam sakit COVID-19 tadi, ternyata ada banyak hal yang terjadi dalam peristiwa pandemi COVID ini. Pada pandemi COVID ini rasa humanity kita, kemanusiaan kita itu diuji. Dan ketika kita lolos dari ujian itu, artinya pada masa pandemi ini sudah memberikan sebuah pelajaran berharga bagi kita. Termasuk pelajaran berharga untuk tetap melestarikan lingkungan. Salah satunya adalah menjaga kelestarian ikan hiu dan untuk tidak dijadikan squalene atau bahan ajuvan dengan vaksin tadi. Jadi sebetulnya vaksin memang bukan jawaban satu-satunya dari reduksi kasus gigitan ular, dari kasus COVID-19 ini, tetapi vaksin adalah salah satu preventif yang diharapkan bisa menurunkan kasus COVID-19. Tetapi 4 hal preventif yang lain, yaitu berupa memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta melawan stigma, saya pikir adalah sebuah hal yang utama yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit COVID-19. Oke, saya akhiri presentasi saya. Silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya atau mungkin pertanyaannya di chat begitu ya, chat box ya. Saya serahkan kepada moderator sistem untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Dr. Tri Maharani MSc SBM. Wah, luar biasa ya isu dari flu sebagai vaksin COVID-19 ini. Nah, bagi para partisipan yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom chat dengan format nama, instansi, dan kepada siapa ditujukan pertanyaannya. Dan untuk for absensi, tetap dipantau terus ya, karena panitia akan random mengirimkannya. Baik, yang baru saja kita dengarkan ini baru materi dari Dr. Tri. Nah, bagaimana pula materi dari pemateri kedua kita dalam menanggapi isu ini? Tidak membuang waktu lagi, saya akan bacakan terlebih dahulu sisi pemateri kedua kita. Kepada panitia, boleh di screen share. Baik, saya akan bacakan. Nama lengkap beliau adalah Rian Juandardin Jamani, lahir di Monggedong pada 9 Maret tahun 1986. Nah, pendidikan formal beliau itu S2 di Program Studi Teknologi Perikanan Laut, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor tahun 2015, dan S1 Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syah Kuala. Kemudian data pendidikan non formal beliau itu ada di asesor uji kompetensi alat penangkapan ikan, kemudian ada pelatihan observasi perikanan di Solo. Nah, untuk lebih detail boleh dilihat di layar ya semuanya. Lanjut. Panitia boleh dilanjut ke bawah.
kemudian keahlian beliau itu ada asesor uji kompetensi, ke atas. Boleh ke atas sedikit lagi. Kemudian ada kemampuan mengoperasikan komputer internet dan mikroskopis, kemudian kemampuan menggunakan bahasa Inggris, kemudian pengalaman kerja beliau, dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan, konsultan perikanan, dan manage training and development. Nah, itulah CV dari beliau. Nah, sudah pada penasaran kan dengan materi yang akan beliau sampaikan? Jadi langsung saja kepada Bapak Ian Juanda SK MSI dipersilakan dan diingatkan kembali kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan kameranya dan mematikan mikrofonnya agar penyampaian materi berjalan kondusif dan ilmu dapat terserap dengan baik. Terima kasih. Baik, Bapak silakan. Baik, terima kasih kepada panitia atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga buat Ibu Tri Maharani yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat ya terkait dengan vaksin COVID. Baik, mungkin langsung saja saya tampilkan slide-nya. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Ya, mungkin di benak kita ya kalau melihat ikan hiu mungkin terbayang ya, hiu merupakan salah satu makhluk yang ganas di laut ya. Padahal di balik semua itu hiu ini merupakan salah satu satwa liar yang menyimpan banyak manfaat ya, banyak manfaat. Salah satunya untuk kestabilan ekosistem di perairan laut kita. Nah, jadi judulnya sekarang saya kasih tema tuh How are you ya? Apa kabar hiu kita? Jadi di sini saya akan membahas beberapa tema ya, judulnya ya, apa peran hiu di ekosistem laut kita, kemudian bagaimana status hiu kita saat ini, apa saja ancaman bagi hiu, dan yang terakhir terkait dengan COVID-19 ya, vaksin valen dan virus corona, akankah COVID-19 membahayakan kehidupan hiu? Jadi kalau berbicara hiu, ya sebenarnya hiu itu sudah lama hidup di bumi kita ya, sekitar 450 tahun yang lalu ya. Sebenarnya hiu ini sangat banyak jenisnya, ada sekitar ya, pada tahun 1950-an itu populasi itu menurun drastis ya, 90% itu turunannya spesies di 1950-an. Begitu juga hasil tangkapannya. Jadi setiap tahun hiu yang ditangkap itu sekitar 100 juta ikan hiu. Ya, jadi bisa dibayangkan. Jadi setiap tahun itu hiu yang ditangkap 100 juta, atau kalau kita asumsikan per jam itu ada 11.415 hiu yang kita tangkap setiap jamnya. Jadi sangat luar biasa ya pemanfaatan ikan hiu. Ya. Bagaimana kondisi ikan hiu saat ini di Indonesia? Ya, kalau berdasarkan beberapa kajian dan penelitian, kondisi hiu saat ini dalam kondisi yang kritis ya. Ada beberapa spesies yang terancam ya, baik dia yang hidup di terumbu karang atau di wilayah samudra. Bahkan beberapa spesies yang biasanya kita temukan di daerah terumbu karang sekarang tidak kita temukan lagi ya, dan bahkan harus menjauhi perairan terumbu karang baru kita temukan. Nah, jadi populasinya sangat signifikan ya. Hiu terancam punah bukan hanya penangkapan yang berlebih ya, baik sengaja maupun tidak, banyak faktor-faktor lain ya, seperti untuk pangan ya, untuk obat-obatan, kemudian karena climate change, perubahan iklim, dan menurunnya kualitas perairan di kita.
Di Indonesia sendiri itu ada sekitar 117 hiu ya yang terdata dari 500 spesies yang ada di dunia. IUCN pun ya salah satu lembaga konservasi ya mencatat bahwa 1/4 spesies itu yang ada di Indonesia diberi status terancam punah ya. Maka kalau misalnya ikan-ikan yang lain itu reproduksinya cepat ya bisa ribuan, tapi hiu hanya ratusan. Apa peran hiu di ekosistem? Ya, kenapa dia penting? Ya, salah satunya hiu merupakan salah satu predator laut dalam ya, predator di lantai makanan kita. Ya. Selain sebagai penjaga keseimbangan ekosistem laut, hiu juga membersihkan laut kita dengan cara memakan hewan-hewan biota laut yang kondisinya sangat lemah atau sakit, ya. Sehingga dia bisa mengontrol keadaan hayati kita. Begitu juga dengan mengontrol populasi ikan herbivora. Jadi kalau seandainya hiu ini semakin lama semakin menipis, bisa dipastikan akan terjadi salah satu rantai makanan itu membludak. Kemudian bagaimana status hiu kita saat ini? Ya, seperti yang di overview tadi ya. Jadi populasi kita akan terus menurun. Ya, terakhir dari yang tercatat ya dari 2016 data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita merupakan salah satu negara produsen hiu terbesar di dunia. Ya, kita yang mengekspor ke luar negeri ya, khususnya ke Hong Kong, ya, Cina, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya. Ya, kita mempunyai kontribusi sebesar 16,8% dari total tangkapan dunia. Ya, jadi sampai saat ini kita masih nomor 1 produsen hiu terbesar di dunia. Ya. Jadi ancamannya bukan hanya sebenarnya pada masa dahulu kala sebelum hiu ini ditangkap banyak orang, hiu merupakan hasil tangkapan sampingan. Jadi orang bukan fokus ke hiunya, tapi fokus ke ikan yang lain. Tapi karena tertangkap ya dimanfaatkan. Tapi seiring berjalannya waktu, ya mereka melihat bahwa hiu merupakan salah satu komoditas yang sangat penting ya bagi perekonomian. Jadi dimanfaatkan ya, sehingga banyaknya permintaan produk-produk satwa liar membuat hasil tangkapan ini semakin diburu ya, seperti untuk sirip, ya, daging, dan obat-obatan. Bahkan di Jepang itu ada perburuan khusus untuk misal hiu paus ya, yang memanfaatkan minyaknya untuk parfum dan lain-lainnya. Kemudian pemanfaatan dan eksploitasi hiu secara global pun sangat mengkhawatirkan ya. Jadi bukan hanya di kita, hampir di seluruh dunia itu memanfaatkan. Kemudian bagaimana status perlindungan hiu di Indonesia? Ya, jadi di Indonesia pun sudah beberapa kali diadakan riset ya, baik dengan kementerian, dengan LIPI, dan dengan universitas yang lain. Ya, jadi karena banyaknya hasil tangkapan hiu, ya, jadi kiranya pemerintah perlu mendukung perlindungan penangkapan hiu ya, dengan dikeluarkannya beberapa permen ya, permen KP. Kemudian pada tahun 2003, awalnya 2003 ya, hiu paus dan basking. Ya, ini hiu basking ini biasa sering digunakan untuk diambil squalennya. Ya, itu udah masuk ke dalam appendix 2 CITES ya. Kemudian tahun 2012 hiu tikus di perikanan tuna juga diatur penangkapannya. Kemudian 2013 hiu paus ya, hiu paus ini merupakan salah satu jenis hiu yang dilindungi secara penuh ya oleh Kemen KP nomor 18 tahun 2018. Kemudian tahun 2014 terkait dengan hiu koboi ya, hiu koboi dan martil itu masuk ke dalam appendix 2 CITES. Kemudian tahun 2014 hiu martil dan koboi udah dilarang untuk diekspor ya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya tidak boleh lagi ada penjualan hiu martil dan hiu koboi dari wilayah negara ini.
Kemudian tahun 2016 itu hiu kejen dan hiu tikus dan pari pemula itu sudah masuk ke dalam appendix 2 CITES. Dan terakhir 2018 tentang larangan pengeluaran ikan hiu koboi dan ikan hiu mantil. Ya, jadi dari 117 jenis hiu yang ada di kita itu satu sudah dilindungi penuh ya dari jenis hiu paus, kemudian 4 jenis dilarang ekspor yaitu hiu koboi, ya hiu martil, dan hiu martil itu ada 3 jenis. Dan kemudian yang 8 jenis ya appendix 2 CITES itu hiu paus, hiu koboi, hiu martil, hiu tikus, dan hiu lanjaman ya. Jadi perdagangannya itu sudah diatur sangat ketat ya, walaupun boleh dimanfaatkan tapi diatur sangat ketat di luar negeri. Ini ya, di Indonesia ada 5 jenis hiu yang sering dimanfaatkan. Ya, yang pertama hiu macan, hiu harimau, kemudian hiu banteng, hiu biru, hiu martil. Ya, hiu martil ini ada 3 ya, Sperlina luini, Sperlina mukaran, dan Sperlina segena. Ya, ini sudah dilindungi. Yang kelima itu hiu lanjaman. Ya, ya ini ya mungkin yang ini gambaran 5 jenis hiu yang sering ditangkap ya di Indonesia. Ya, kesemuanya itu dimanfaatkan ya, baik siripnya, hatinya, minyaknya, kulitnya, bahkan dagingnya. Ya. Ya, ya berdasarkan IUCN ya, Red List IUCN itu 30 jenis hiu yang ada di Indonesia hampir terancam punah. Ya. Kemudian 23 jenis hiu rawan punah. Yang 5 jenis hiu itu langka dan 1 jenis itu sangat terancam langka. Jadi dari 117 hiu yang ada di Indonesia, jadi beberapanya sudah masuk ke dalam Red List IUCN. Makanya ada beberapa lembaga sangat konsen mendukung perlindungan hiu yang ada di Indonesia. Oke, ya ini ya rata-rata produksi tahunan kita 114.105 ton produksi di kita ya, kita yang paling di atas ya, negara pengekspor hiu ya, yang paling sedikit itu Ekuador ya. Kemana saja ya, tadi ke Hong Kong, ke Cina, ke negara-negara Amerika. Jadi walaupun data ini data 2007 sampai 2017, tapi saat ini kita juga masih termasuk salah satu negara yang teratas ya mengekspor hiu. Jadi kira-kira ancaman apa yang bisa menyebabkan hiu itu hilang atau musnah? Ya, salah satunya yang pertama itu overfishing. Ya, artinya penangkapan ikan yang berlebih. Ya, jadi pada awal tahun 1980-an, yaitu hiu merupakan hasil tangkapan sepingan. Jadi nelayan pun menangkap tidak ada unsur untuk diperdagangkan atau apa, hanya sebatas tertangkap dan kadang-kadang dilepaskan. Tapi setelah bertingginya permintaan sirip hiu dan bagian tubuh lainnya, ya menjadikan hiu sebagai tangkapan utama. Jadi para nelayan berlomba-lomba untuk menangkap hiu dijual sebagai dagangan yang mahal ya, sehingga overfishing ya mengalami penurunan dan ancaman adanya kepunahan. Ya, kemudian kehilangan habitat ya, degradasi seperti kerusakan terumbu karang ya. Jadi ekosistem kita banyak rusak ya akibat pengeboman, terumbu karangnya diambil atau dirusak atau menggunakan troll. Kemudian rusaknya ekosistem pesisir sebagai habitat penting dari hiu dan pari, ya banyaknya pohon-pohon mangrove yang ditebang, ya, banyaknya penambangan, sedimen-sedimen yang berasal dari hasil penambangan yang membuat tercemarnya perairan laut. Kemudian lamun, di wilayah kita ada beberapa lamun tapi juga sudah rusak ya, padahal lamun itu berperan sebagai tempat memijahnya hiu-hiu.
Kemudian sumber pangan. Ya, jadi di beberapa wilayah, ya jangan jauh-jauh di Aceh ya, kita masih mengkonsumsi daging hiu ya sebagai makanan. Ya, memang tekstur kulit hiu itu lebih empuk dan lebih lezat ya kalau tidak dimakan. Jadi beberapa wilayah itu sampai saat ini masih menggunakan hiu sebagai sumber makanannya. Kemudian produk daging hiu dan pari juga diperbolehkan di pasar-pasar domestik ya, sampai saat ini masih, baik itu sirip, minyaknya, atau kulitnya, atau dagingnya. Yang terakhir itu perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hiu. Karena jumlah makanan pada dasar rantai makanan menurun, sehingga makanan bagi predator semakin berkurang, dan pada akhirnya ya predator akan jadi terus berkurang. Ya ini ada beberapa contoh hiu ya yang ditangkap di PPS Utara Raja Banda Aceh. Ini salah satu penelitian mahasiswa saya ya. Jadi inilah kondisi hiu kita yang ditangkap ya di Aceh. Ada beberapa jenis ya, sebagian tertangkap dengan alat tangkap jaring, ada juga yang dengan pancing khusus, ada juga yang didaratkan dari wilayah lain. Kemudian baru-baru ini yang terakhir ya, tahun 2019 ya, secara tidak sengaja sekelompok nelayan menangkap hiu goblin ya. Hiu goblin ini merupakan salah satu hiu yang sangat langka ya. Di perairan Indonesia baru di Aceh yang tercatat bahwa adanya hiu goblin yang didaratkan. Jadi 4 ekor hiu goblin ini merupakan salah satu hiu yang langka juga. Jadi di perairan Indonesia jarang, bahkan mungkin hampir tidak ada ya, kecuali ya tahun 2019 ditangkap. Ya, kemudian bagaimana akankah COVID-19 membahayakan kehidupan hiu? Ya sebenarnya kan yang diambil adalah skualen hiunya ya, dari hatinya. Nah, ada beberapa kajian menjelaskan bahwa skualen hiu itu tidak lebih efektif dibanding dengan bahan lainnya. Artinya masih ada bahan-bahan tertentu yang bisa digunakan untuk membuat COVID ya. Nah, berapa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk membuat 1 ton skualen? Nah itu kalau kita membuat 1 ton skualen itu membutuhkan lebih kurang sekitar 3.000 hiu. Nah, jadi bisa dipastikan 3.000 hiu itu akan ditangkap ya, dan dimusnahkan untuk 1 ton skualen. Jadi kalau untuk membuat 1 vaksin virus ya kita harus memusnahkan sekitar 250.000 hiu. Itu kalau dosisnya 1, tapi kalau dosisnya 2 ya dikali 2 lipat, sekitar 500.000 hiu yang harus kita korbankan untuk mengambil skualen hiu ini. Kenapa di beberapa kajian membuat bahwa orang suka mengambil skualen hiu ya, sebenarnya salah satu alasannya karena hiu itu lebih murah ya, lebih murah dan mudah didapat. Sebenarnya bukan hal baru ini skualen ini dipakai, jadi beberapa sejak lama sudah digunakan ya sebagai tambahan di obat batuk ya, flu. Dan yang membuat skualen hiu ini mudah didapat karena banyak spesies targetnya kayak skualen ya, seperti hiu gulper dan hiu botol, hiu gulper atau hiu botol dan hiu basking ya. Ini hiu botol ini merupakan salah satu hiu yang banyak menghasilkan skualennya. Kemudian skualen hiu ini lebih murah daripada skualen nabati yang lain ya, 30% harganya lebih murah. Makanya kenapa mungkin orang tertarik untuk menggunakan skualen hiu. Selanjutnya kalau skualen hiu ini ekstraksinya lebih cepat ya, lebih kurang 10 jam dibandingkan dengan skualen minyak nabati. Misalnya minyak zaitun, itu minyak zaitun itu membutuhkan 70 jam. Ya, jadi mungkin salah satu alasan kenapa skualen hiu ini dicoba untuk digunakan sebagai vaksin ya karena berdasarkan perhitungan harganya yang murah ya dan mudah didapat serta prosesnya tidak rumit.
Jadi bagaimana seandainya tidak ada opsi lain, apakah dibolehkan kita menggunakan squalene hiu untuk kita gunakan? Ya, itu kembali lagi bagaimana kita memanfaatkannya. Karena jika seandainya pun hiu ini tidak dimanfaatkan sebagai squalene, ya setiap tahunnya hiu itu 100 juta tetap mati, ya. Ditambah lagi kalau memang dosis squalene hiu ini jadi dimanfaatkan untuk vaksin, ya, artinya dimanfaatkan tidak dimanfaatkan hiu itu tetap akan musnah. Tapi mungkin kalau untuk mudarat yang lebih tinggi, ya, jika memang tidak ada opsi lain, saya rasa patut dipertimbangkan, ya, jika kita menggunakan squalene hiu ini. Tapi dengan beberapa pertimbangan, ya, jangan sampai penggunaan vaksin hiu ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melegalkan penangkapan hiu secara besar-besaran yang pada nyatanya spesiesnya itu dari tahun ke tahun terus menurun, ya. Nah, jadi artinya jika memang terpaksa, ya harus ada aturan atau regulasi yang jelas, ya, yang mengatur secara spesifik, ya, agar tidak menimbulkan masalah baru. Karena kan jenis hiu itu banyak, ya, ada sekitar 500-an. Ya mungkin bisa menggunakan hiu-hiu yang spesiesnya banyak, yang individunya banyak, bukan spesies yang sudah terancam punah atau yang akan hilang dari ekosistem laut, ya. Namun alternatif lain, ya, sebaiknya mempertimbangkan penggunaan alternatif squalene nabati, ya, agar hiu itu bisa terselamatkan dan tidak dimusnahkan, ya, sehingga bisa dimanfaatkan secara bertanggung. Artinya hiu ini bukan tidak boleh dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan, tapi harus tetap menjaga kestabilan ekosistem. Itu. Jadi sehingga kemaslahatan manusia juga terjaga, hiu juga terjaga, gitu. Ya, mungkin demikian, ya, artinya marilah sama-sama kita harus bijak, ya, dalam menyikapi isu-isu yang terjadi, ya. Namun demikian ekosistem laut juga harus tetap kita jaga, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih kepada Bapak Dian Juanda atas penyampaian materinya yang gak kalah luar biasa. Nah, karena penyampaian materi telah selesai, pasti sudah ada nih pertanyaan-pertanyaan menarik dari partisipan. Jadi kita masuk pada sesi tanya jawab. Kepada partisipan yang ingin bertanya, silakan tuliskan kolom komentar dengan format nama, instansi, dan kepada siapa ditujukan pertanyaannya. Dan juga bisa yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, boleh pakai fitur raise hand. Dan setelahnya saya akan melihat siapa dan nanti akan saya persilahkan. Baik. Baik, dokter dan bapak, ini ada pertanyaan dari Farel Azhar dari Unsyah kepada dokter Pri. Izin bertanya dokter, apakah vaksin COVID akan tetap dibuat dokter atau memiliki kemungkinan tidak lanjut digarap seperti vaksin SARS? Mengingat keadaan sekarang yang menurut saya menuju normalitas untuk menganggap COVID-19 seperti hanya batuk dan flu biasa. Terima kasih dokter. Boleh dokter langsung dijawab? Wah, salah info itu berarti, ya. Justru sekarang ini adalah second wave. Kenapa saya bilang begini? Saya sendiri sedang mengalaminya. Di rumah sakit saya sekarang ada pasien baru yang berupa perawat saya sendiri dan klaster baru berupa kami semuanya. Kenapa? Karena perawat saya ini positif, kemudian keluarganya dan kami semua kontak dengan dia. Termasuk kemarin saya baru di swab juga hari
Selasa dan Rabu minggu kemarin ya. Jadi trennya tidak menurun. Salah sekali kalau dikatakan bahwa trennya sudah menurun. Mungkin yang terjadi adalah memang ada beberapa hal yang datanya masih belum terhitung dengan bagus. Nah, jadi yang terjadi justru trennya ini tidak menurun. Kebetulan saya termasuk salah satu kolaborator dari salah satu grup untuk menghitung dengan real time bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Jawa Timur, dan kami memang melihat bahwa perubahan angkanya itu tidak bergerak sama sekali, justru ada kasus-kasus baru. Ya, kami masih menyelidiki apakah memang ada strain baru, karena kemarin yang ditemukan di UNER dan di Eijkman adalah strain-strain baru yang terjadi di Indonesia. Jadi vaksinasi memang dibutuhkan, seperti presentasi saya tadi, tetapi vaksinasi memang bukan sebuah goal utama, karena goal utama harus dibarengi dengan 4 hal preventif tadi, yaitu cuci tangan, memakai masker, kemudian physical distancing, juga melawan stigma, karena kebanyakan orang takut untuk di swab, takut untuk datang ke rumah sakit karena ketakutan akan lingkungan, akan stigma yang mereka alami. Nah, jadi sebetulnya yang harus dilakukan tetap yaitu perjuangan melawan COVID ini, karena COVID itu nyata. Saya ngomong begini karena saya penyintas COVID, saya tahu sendiri rasanya pneumonia akibat COVID. Jadi berita-berita yang adik-adik dengar itu salah semuanya. Yang jelas adalah trennya masih tinggi. Aceh masih tinggi. Kebetulan teman saya adalah kepala UGD-nya yang di rumah sakit Banda Aceh itu. Nah, kemudian juga ada perawat Aceh yang menjadi teman saya juga penyintas COVID ya. Nah, bahkan beberapa dokter spesialis di Aceh juga meninggal karena COVID ya. Nah, jadi memang kondisi sekarang masih dalam second wave menurut saya ya. First wave belum selesai, tapi sudah mulai ada second wave lagi, sehingga ini menjadi perjuangan baru bagi kita. Kalau saya sendiri, karena peristiwa itu baru terjadi 2 minggu yang lalu, jadi kami ini semua sekarang tersesat semuanya begitu. Nah, kalau vaksinnya akan diberikan, tetapi memang seperti presentasi saya tadi, harus dilihat uji klinisnya hasilnya bagaimana. Apakah vaksin itu betul-betul efektif, aman, halal, dan juga memberikan kekebalan yang cukup untuk kita. Kalau vaksinnya ternyata tidak memberikan kekebalan yang bagus, ya buat apa divaksin? Gitu kan? Berarti harus ganti vaksin yang produksi yang lain atau riset yang lain. Gitu. Karena sebenarnya bahan vaksin itu macam-macam. Ada yang memang bahannya dari epitopnya, ada yang dari spike-nya. Maksudnya dari virus itu kan bagiannya banyak ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, teman-teman di Eijkman, teman-teman di UNER, di UNPAD, UGM memang lagi membuat riset itu dengan vaksin tadi. Jadi memang ada syaratnya vaksin itu diberikan. Dengan kaidah-kaidah itu, maka trennya yang tidak turun ini akan membuat perjuangan kita harus lebih keras lagi. Saya sendiri tidak berhenti setelah saya sembuh dari COVID ini, terus saya berjuang untuk memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat, melawan stigma, kemudian menganjurkan 4 hal itu susah loh. Sekarang ini mana ada orang yang boleh dilarang untuk pergi keluar. Saya sendiri waktu melihat ada orang membuat hajatan, ini kan lagi musim hajatan kok. Nah, itu sedih sekali karena habis hajatan, sebagian besar mereka pergi ke rumah sakit dan ternyata positif. Nah, jadi menurut saya penting mana sih sebetulnya kumpul-kumpulnya dibandingkan dengan tertular penyakitnya. Nah, itu rupanya masih belum menjadi sebuah fokus dari kita bangsa Indonesia ini ya. Nah, jadi jawaban saya adalah vaksin tetap diberikan dengan 4 preventif utama, dan vaksin itu harus memenuhi standar-standar tadi. Keamanan, kemudian uji klinis yang bagus, tersedia atau tidak. Kalau vaksinnya aman, kemudian dia halal dan sebagainya, tapi nggak tersedia, sama saja. Gitu. Jadi itu memang menjadi syarat-syaratnya, seperti yang ada di PowerPoint saya tadi. Begitu kira-kira, mungkin ada yang lainnya? Baik dokter, terima kasih dokter. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Ian Juanda dari ASRI Universitas Syahwala. Seperti kata Dr. Tri Maharani tadi, bahwa pembuatan vaksin butuh waktu 1 sampai 10 tahun. Namun karena ada pandemi, jadi pembuatan vaksin bisa dipercepat. Pertanyaan saya, apakah ada data keamanan yang cukup untuk vaksin dari virus tersebut? Terima kasih. Baik Bapak, boleh dijawab langsung Pak.
Baik, terima kasih ya Asri. Jadi mengenai penggunaan vaksin hiu untuk COVID ya, seperti Bu Tri Maharani bilang, jadi mungkin belum ada yang memanfaatkan untuk digunakan. Ya, ini masih masih isu ya, isu masih penggunaan. Jadi kalau untuk secara detailnya bagaimana data keamanan datanya ya karena belum digunakan, jadi kita belum ada informasi yang jelas ya bagaimana vaksin keamanan data dari vaksin itu diambil. Karena ini masih isu ya, masih isu penggunaan vaksin hiu untuk COVID. Nah, tapi jika digunakan untuk sebelum-sebelumnya sudah digunakan juga ya di beberapa obat-obatan ya, seperti GSK ya yang menggunakan untuk obat flu ya. Tapi yang perlu diketahui bahwa nantinya mungkin jika pun digunakan harus dipastikan emang hiu itu emang betul-betul hiu yang digunakan, bukan hiu-hiu yang dilindungi atau hiu-hiu yang tidak dilarang di negara tersebut ya, atau di dunia gitu. Jadi mengenai keamanan datanya saya rasa saat ini belum bisa kita tahu ya. Saya sendiri belum tahu bagaimana keamanan dari penggunaan vaksin COVID-19 dari hiu jika seandainya itu digunakan, karena saya belum memperoleh informasi yang lengkap ya terkait dengan penggunaan vaksin dari hiu ya. Mungkin Ibu Tri pernah ada tahu mungkin? Memang yang baru membuat dengan squalene hiu itu ini Pak, GlaxoSmithKline. Jadi memang, ya, jadi memang tidak tadi di Eropa itu dipakai, tapi pemberian kepada manusianya saya kira belum. Karena vaksinasi untuk COVID ini belum ada yang diberikan kepada manusia, adanya cuma uji klinis saja. Jadi yang betul-betul dipakai untuk vaksinasi yang sebenarnya belum, hanya uji klinis gitu. Ya begitu ya Asri. Jadi belum sampai ke sana ya kita ya, masih sebatas isu mungkin ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya pada Dr. Tri dari Rizal Dwinto IPB. Untuk vaksin COVID yang diproduksi kebanyakan menggunakan sel kultur atau misal Verocell E6 atau BHK dan lain-lain, dan media misal RPMI atau DMAM apa, serta apa pertimbangannya jika menggunakan sel kultur dari ginjal monyet, kanine, atau bahkan BHK baby hemophilia, apakah masih dapat dinyatakan halal? Terima kasih dokter. Saya seorang spesialis emergency dan saya seorang toksinologi. Jadi saya bukan pembuat vaksin ya. Nah, cuma kemarin pada waktu saya diberi tema ini, saya sempat berdiskusi dengan Dr. Maksum Muhammadi dari Bio Farma yang kemarin menjadi pembicara di webinar kami. Kebetulan dia sahabat saya, dan juga dengan Ibu Profesor Herawati Supolo. Mungkin teman-teman tahu ini lagi terkenal beliau dari Ekman ya. Nah, jadi memang kalau tadi lihat di presentasi saya, salah satu hal yang sangat penting daripada vaksin itu tentunya kehalalannya. Jadi karena orang Indonesia ini halal adalah salah satu syarat utamanya. Coba bisa dikeluarkan ya PowerPoint saya yang ada salah satu kata-kata itu. Maka kehalalan vaksin itu menjadi utama. Jadi saya kira yang dilakukan riset-riset oleh Ekman, terutama kan vaksin merah putih itu dibuat oleh Ekman, kemudian oleh UNPAD, oleh UNER, UGM dan sebagainya. Saya tidak tahu IPB bergabung di mana ya, apa bergabung di Ekman atau bergabung di UNPAD, saya kurang tahu. Tetapi memang vaksin itu yang dibuat mereka, salah satu faktor utamanya adalah kehalalan. Dan hari kemarin waktu kami mengadakan webinar itu bersama Prof. Herawati dan juga Dr. Maksum Muhammadi tadi, itu menjadi sebuah isu yang utama. Jadi kalau dari pertanyaan ini, saya katakan bahwa dari Bio Farma dan dari Ekman sebagai salah satu lembaga yang memang beriset tentang vaksin, mereka tentunya akan memperhatikan hal itu. Nah, jadi menurut saya karena itu menjadi syarat yang utama, kalau itu gak masuk, ya pasti mereka tidak akan memakai semua bahan-bahan tadi yang kehalalannya diragukan untuk dibuat menjadi vaksin.
Itu apa namanya jawaban saya ya, karena dari kemarin saya berdiskusi dengan mereka menyatakan bahwa uji kehalalan itu menjadi sesuatu kemutlakan di Indonesia. Mungkin agak berbeda dengan vaksin yang dibuat di negara-negara lain yang mungkin uji kehalalan tidak menjadi sebuah syarat utama. Tetapi di Indonesia uji kehalalan menjadi syarat utama. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya katakan ya. Nanti kalau misalnya ingin tahu lebih detail, silakan menghubungi Dr. Maksum Muhammadi dan Prof. Herawati Supolo untuk pembuatannya. Karena memang saya bukan praktisi untuk membuat vaksin ya. Saya seorang emergency physician yang memang bergerak di bidang melawan COVID-19 ini dengan tadi itu ya, dengan 4 preventif utama, dan pemberian vaksin juga sebagai preventif untuk pasien-pasien yang terduga akan mengalami COVID. Salah satunya yang akan diberikan kan kepada tenaga kesehatan seperti saya yang mempunyai risiko sangat tinggi untuk terkena sebuah infeksi dari coronavirus itu. Nah, itu kira-kira jawaban saya. Baik, terima kasih dokter. Oh ya, ada satu lagi ini saya ingat kemarin di presentasi yang diberikan Dr. Maksum Muhammadi itu, jadi nanti itu harus ada ke sertifikat halalnya dulu. Jadi kalau bahan-bahan itu ada sertifikat halalnya dan sebagainya, baru mereka memproduksi secara massal dan diberikan kepada pasien. Gitu. Jadi ini menjadi syarat utama pemberian vaksin, baik itu yang dibeli dari luar negeri maupun yang diproduksi di Indonesia. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Rian Juanda dari Wira Asyudi Universitas Syafala. Apabila hiu digunakan untuk vaksin COVID tanpa izin, apakah ada sanksinya? Kalau ada, apa sanksinya? Terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi saat ini belum ada regulasi atau aturan yang mengatur ya terkait dengan penggunaan hiu untuk vaksin COVID ya. Jadi belum ada sanksi atau aturannya, jadi belum ada regulasinya. Tapi kalau terkait dengan larangan ya, hiu-hiu yang dilarang atau yang tidak dibolehkan, itu ada sanksinya. Ya, itu sanksinya paling lama di penjara 5 tahun atau denda 2 miliar ya. Tapi kalau untuk penggunaan jika digunakan untuk COVID, ya sampai saat ini ya tidak ada regulasi atau aturan yang mengaturnya, jadi tidak ada sanksinya. Gitu ya. Mungkin ke depan mungkin jika memang hiu digunakan untuk COVID, ya mungkin nanti akan ada peraturan-peraturan tertentu yang mengatur hal-hal tersebut. Tapi saat ini belum ada. Yang ada hanya yang mengatur terkait dengan larangan ekspor, larangan menangkap dan lainnya, ya didenda paling banyak 5 juta, paling lama 5 tahun tahanannya, dan dendanya maksimal 2 miliar gitu. Ya begitu ya Wira. Jadi untuk COVID saat ini belum ada regulasi dan ada peraturan dan tidak ada sanksinya. Baik dokter, terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Rian juga dari Ranto Bayu Damani dari Universitas Syafala. Pertanyaannya, jika nantinya vaksin menggunakan hiu dilegalkan, apakah itu tetap diperbolehkan ataukah dilarang? Ataukah demi alasan kemanusiaan hal itu akhirnya diizinkan? Jika iya, apakah itu menjadi animal welfare itu menjadi lelucon? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi sebenarnya dilema kita ya antara sisi kemanusiaan dan sisi animal welfare-nya ya. Artinya itu kan baru sebatas isu ya. Jadi kalau memang jika memang kemaslahatan umat manusia itu tidak harus digunakan hiu, ya mau tidak mau salah satunya kita harus mengalah ya. Artinya akan ada hiu yang dikorbankan. Tapi itu kan masih sebatas isu ya, belum sampai ke tahap tersebut. Karena kan prinsipnya gini, kalau memang semua makhluk hidup, tumbuhan, hewan itu kan sebenarnya digunakan untuk kemaslahatan umat manusia sebenarnya ya. Tapi tergantung bagaimana cara kita menjaga marwah dan mengolahnya dengan sampai punah atau terancam bahkan hilang dari muka bumi ya. Ini yang mungkin yang sering terjadi kita ya, ketika kita memberikan asumsi atau
kebebasan untuk menggunakan hewan tertentu, tapi faktanya di lapangan akan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, itu yang mungkin sulit kita kendalikan. Nah, artinya jika memang itu satu-satunya jalan digunakan untuk tidak ada cara lain kecuali hanya hiu, ya saya rasa tidak masalah. Karena itu timbang, artinya kalau tidak gunakan manusianya yang punah. Jadi kita harus pilih mana yang lebih urgent ya. Namun demikian itu bukan hal yang mudah. Jadi bukan hal yang mudah. Jadi masih banyak perlu kajian, riset, kerjasama pemerintah atau lembaga-lembaga terkait untuk mengusulkan suatu hal. Ya, jadi tidak serta-merta bahwa itu dibolehkan. Kita perlu duduk kembali, ya. Kita perlu duduk kembali, kita bahas, ya, kita diskusikan kembali sejauh mana dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Gitu. Ya, jadi bukan serta-merta kita pakai, kita dibolehkan atau dilarang atau enggak. Gitu. Jadi butuh banyak kajian-kajian selanjutnya. Gitu. Begitu. Ya, Rato. Karena walaupun ya seperti saya bilang tadi ya, walaupun hiu tidak digunakan sebagai COVID, itu setiap tahun 100 juta hiu emang udah ditangkap ya, dan dimanfaatkan. Jadi digunakan sebagai COVID atau tidak digunakan sebagai COVID, faktanya 100 juta hiu tiap tahun sudah musnah atau ditangkap. Ya, gitu. Ya, jadi, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Kepada teman-teman atau partisipan yang masih ingin bertanya lagi, silakan tulis di kolom chat atau bisa dengan fitur raise hand jika ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, kepada ini masih ada pertanyaan buat Bapak Rian Juanda dari Rizan Nihat Akbar, Universitas Brawijaya. Pertanyaannya, apabila wacana penggunaan ekstrak swalen dari hiu untuk bahan ajukan vaksin COVID-19 ini benar dilaksanakan, apakah nantinya akan dilakukan budidaya terhadap hiu untuk tetap menjaga populasi? Apakah hiu secara lazim dapat dijadikan budidaya? Terima kasih, Pak. Oke, baik ya, terima kasih ya. Jadi kalau budidaya ya, saya rasa kalau hiu ini di budidaya itu sangat kecil kemungkinannya ya, dia karena itu makhluk yang sangat salah satunya sangat berbahaya, buas dan susah ya kalau untuk kita budidayakan. Jadi belum ada pun daerah-daerah yang membudidayakan hiu ya, kecuali untuk pariwisata mungkin ada, tapi kalau untuk budidaya saya rasa saat ini tidak ada ya untuk budidaya untuk melangsungkan populasinya. Makanya pertimbangan yang lebih konkret adalah bagaimana kita mencari skolen nabati mungkin ya. Jadi tidak memanfaatkan skolen hiu, tapi kita manfaatkan skolen nabati, misalnya di minyak zaitun atau di beberapa penelitian ada menggunakan dari tebu ya. Tapi itu penggunaannya untuk manusia itu masih belum ada izinnya gitu. Jadi mungkin masih banyak perlu dilakukan kajian atau penelitian yang lain. Jadi kalau di budaya saya rasa hiu tidak lazim di budaya. Oke, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Dr. Teti dari Jasmine Fatimah Universitas Syakola. Pertanyaannya, bila pada uji coba vaksin, misal pada vaksin hiu atau tidak efektif, Baik dokter, boleh langsung dijawab dok. Oh iya, jadi sebetulnya kalau misalnya hiu tadi, squalene tadi kan digunakan untuk adjuvan ya. Jadi kalau misalnya ternyata hasil riset tadi itu tidak
sesuai dengan efektivitas, efikasinya, safety-nya, ya tentu saja riset itu akan diulang kembali dengan media yang lain, dengan cara yang lain dan sebagainya. Karena memang ada beberapa kegagalan dari beberapa vaksin. Kebetulan saya nggak sharekan PPT-nya ya, tadi kemarin waktu kami berdiskusi tentang vaksin itu ada beberapa yang gagal, ya tidak dikeluarkan sebagai vaksin, tapi direview kembali dengan cara riset ulang, kemudian melakukan sebuah komposisi yang berbeda dan sebagainya. Jadi memang itulah yang sebetulnya sedang kami beritahukan kepada pemerintah kita untuk uji coba daripada vaksin dan sebagainya itu memang penuh dengan kajian-kajian yang mendalam, karena kan memang ini sifatnya kan banyak orang ya. Karena kalau misalnya saya cerita, saya kan bekerja lama di puskesmas ya. Vaksin yang sudah established saja, yang sudah digunakan puluhan tahun, kadang-kadang menimbulkan KIPI, yaitu kejadian ikutan post imunisasi. Nah, jadi kayak gini aja dilakukan sebuah kajian ulang. Salah satunya yang pernah saya alami adalah vaksin polio yang kami berikan, tiba-tiba menimbulkan sebuah kejadian ikutan atau KIPI. Sehingga kami harus melapor kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan berdiskusi dengan Bio Farma dan sebagainya. Jadi itu tetap ada sebuah review dan juga tetap ada sebuah kajian-kajian. Jadi saya berharap bahwa hasil-hasil dari uji klinis yang sekarang dilakukan, jika ternyata ada tidak memenuhi syarat dari efficacy, safety ataupun efektivitas tadi itu, ya tentu saja harus ada kajian lagi untuk tidak memakainya atau memperbaiki dari vaksin-vaksin tadi. Gitu. Baik dokter, terima kasih banyak. Dokter, kalau boleh satu pertanyaan lagi dokter. Oh iya, boleh. Bagaimana? Baik dokter, ini dari dari UB. Jika nanti program vaksinasi telah dilakukan, bagaimana cara membedakan hasil rapid test yang positif karena sakit dengan positif palsu karena reaksi pembentukan antibodi dari vaksinasi? Terima kasih sebelumnya dokter. Tadi kalau nggak salah sudah ada ya di PowerPoint saya bahwa diagnose itu bukan dari rapid test, tapi diagnose itu dari PCR ya. Jadi positif dan negatif dari PCR. Rapid test itu hanya ngomong reaktif dan non reaktif. Jadi nggak ada rapid test ngomongnya positif, itu nggak ada. Artinya apa? Artinya sebetulnya rapid test ini kan memang untuk melihat antibodi tadi. Nah, jadi kalau tadi dilihat di PowerPoint saya itu ada grafiknya tuh. Kalau antibodi yang dilakukan pengecekan dia hanya di hari ke-16 sampai 25. Sedangkan PCR adalah setelah masa inkubasi di hari pertama sampai hari kira-kira ke-7. Sedangkan yang antigen itu kira-kira hari pertama sampai hari yang ke-5. Jadi otomatis kalau itu di luar hari-hari itu berarti pemberian daripada vaksinasi dan sebagainya akan menimbulkan sebuah antibodi di sana. Ya, jadi untuk positif dan negatifnya nggak bisa tuh dari rapid test, dia harus dari PCR atau TCM. Pokoknya yang sifatnya adalah mengetahui RNA dari virusnya, bukan antibodinya. Begitu jawaban saya. Nanti boleh itu kan PowerPoint saya tadi bukan yang ini ya, yang sudah saya berikan panitia kan bisa di-share ya ke peserta ya. Nah, bisa diberikan kepada penanya dari UB ini tadi ya. Baik dokter, terima kasih. Semoga yang bertanya dapat memahami dengan baik. Ya, semoga berguna ya. Iya dokter. Baik, saya akan simpulkan. Jadi, vaksin bukanlah goal utama. Maksudnya, vaksin bukan salah satu jawaban untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bukan satu-satunya jawaban, gitu bukan. Jadi vaksin bukan satu-satunya jawaban mengatasi pandemi COVID. Tetapi vaksin adalah salah satu jawaban selain 4 hal tadi itu, yaitu yang mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak dan melawan stigma tadi. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Jika memang HIU terpaksa digunakan untuk vaksin, harus ada regulasi atau aturan yang mengatur secara baik spesifik yang jelas agar tidak menimbulkan masalah baru nantinya.
Intinya, sebaiknya jika ada alternatif lain, lebih baik digunakan alternatif lain untuk menyelamatkan ekosistem hiu agar tidak dimusnahkan. Karena seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi, bahwa lebih kurang 100 juta hiu ditangkap setiap tahunnya. Itulah kesimpulan dari saya. Kemudian, baik, selanjutnya kita masuk ke pemilihan pertanyaan terbaik oleh pemateri. Nah, kepada dokter dan Bapak boleh dipilih pertanyaan yang membuat Bapak dan dokter tertarik gitu. Satu pertanyaan dokter dan Bapak. Boleh kepada dokter dulu pertanyaan siapa yang membuat dokter tertarik? Saya tertarik kepada pertanyaan yang awal tadi. Bentar ya. Oh ya, jadi ini. Jadi pertanyaannya adalah dari siapa? Farel Ashar Ramandana. Ya, unsur. Kepada izin bertanya, apakah vaksin COVID akan tetap dibuat atau memiliki kemungkinan tidak lanjut negara seperti vaksin A. Nah, menurut saya itu penting ya dengan tema yang seperti sekarang, dengan kesulitan seperti sekarang, apakah akan tetap dipakai atau tidak. Nah, saya memilih ini, Mas Farel ya namanya itu, Ansar. Iya, dokter Farel. Kemudian kepada Bapak, siapa Pak? Pertanyaan siapa yang buat Bapak tertarik? Ya mungkin pertanyaan dari Rian ya siapa nih? Ya. Iya, Pak. Ya terkait dengan apa nih, hiu dilegalkan, apakah hiu tadi dibolehkan atau dilarang, apakah demi alasan fungsional itu akhirnya diizinkan, jika iya apakah itu menjadi animal welfare menjadi lebih benar. Itu terima kasih ya, jadi sangat menarik ya di antara sisi kemanusiaan dan sisi animal welfare-nya ya. Itu terima kasih. Baik Bapak dan Dokter, terima kasih banyak kepada partisipan yang namanya terpilih. Silakan hubungi panitia via grup WhatsApp. Kemudian, baik, acara selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat pemateri. Pada panitia boleh di screen share dan didokumentasikan. Baik, ini sertifikat diberikan kepada dokter. Oh iya, terima kasih. Terima kasih kembali dokter. Iya. Apakah ini ada link YouTube-nya? Gak ada ya? Oke. Sebetulnya tidak ada dokter, maaf. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Semoga berguna ya penjelasan saya. Kalau masih ada yang ingin bertanya, boleh nanti diberikan pada panitia boleh WA saya. Baik dokter, terima kasih dokter. Baik, sertifikat selanjutnya. Nah, sertifikat diberikan kepada Bapak Rian Juanda SK MSI sebagai pemateri. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga panitia atas kesempatannya. Baik, sekarang boleh masuk kepada sesi dokumentasi. Kita foto bersama dulu. Kepada semua partisipan boleh diaktifkan kameranya. Baik, panitia. Baik moderator, untuk saat ini kepada seluruh partisipan diharapkan mengaktifkan kameranya. Kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Saya akan hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada panitia.
Nah, sesi dokumentasi tadi menjadi sesi yang mengakhiri webinar pada siang hari ini. Saya Intan Tridiva mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Materi yang sangat luar biasa dan kepada seluruh partisipan yang begitu antusias mengikuti webinar pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat menjadi edukasi bagi kita. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga berguna ya. Nah, terima kasih. Pamit dulu. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter, Bapak. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu Pak. Ya mungkin kalau punya link YouTube-nya rekamannya mungkin bisa di-share ke Ibu Baik, Tri. Bapak. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu ya. Oke, saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh partisipan dipersilakan untuk menggunakan room. Dan partisipan yang tertinggal boleh jangan lupa untuk mengisi link absensinya yang ada di room chat. Baik, kepada seluruh partisipan, boleh mute